Saya melihat Ibu banyak diam, sepertinya sedang kebingungan. Ada yang mengganggu pikirannya, Bu ya? Iya nih, Bu. Sebenarnya ada yang mengganggu pikiran saya saat ini. Kira-kira apa yang mengganggu pikiran Ibu sehingga Ibu tampak kebingungan? Mana tahu ada yang bisa saya bantu, Bu. Sebenarnya saya sedikit malu, Bu, karena saya baru mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya sih karena laporan yang disampaikan kepada pengawas sekolah. Oh, begitu. Lalu apa yang mengganggu pikiran Ibu sehingga Ibu sepertinya masih tampak kebingungan? Apa penyebab Ibu sampai ditegur kepala sekolah? Soalnya saya juga pernah loh, Bu, merasakan hal ini sebelumnya. Itulah yang membuat saya bingung, Bu. Kepala sekolah menjelaskan bahwa tidak benar kalau dalam mengajar saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sudah mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan, kan? Oh, begitu. Lalu apa yang disampaikan Bapak pengawas sekolah kepada kepala sekolah tentang Ibu? Yang dikatakan beliau bahwa dalam mengajar harus tetap menggunakan sumber belajar, yaitu buku teks. Ketika saya jawab bahwa saya telah menerapkan sesuai dengan kurikulum, tampaknya pengawas tersinggung, lalu melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadilah saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Hal teguran menurut saya sih ya semuanya pasti pernah melaluinya. Saya juga demikian, Bu, pernah mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Setelah saya mendapat teguran, ya saya akan memperbaikinya untuk kedepannya. Nah, tapi di sini saya melihat sepertinya Ibu masih bingung dengan permasalahan yang terjadi pada Ibu. Apa menurut Ibu, Bapak pengawas mengatakan hal yang salah kepada kepala sekolah? Memang tidak salah sih, Bu, menurut saya. Tetapi saya sedikit kurang setuju dengan Bapak pengawas tadi. Bahwa beliau mewajibkan saya untuk tetap memakai buku teks ketika mengajar. Padahal kan saya sudah membuat RPP saya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Apa yang salah di situ, Bu? Iya, saya juga setuju sih dengan pendapat Ibu. Kita kan sebagai guru hanya melakukan ketentuan yang berlaku di sekolah kita. Tetapi kalau menurut saya sih tidak ada yang salah ya, Bu. Ibu juga sudah melakukan yang sebaiknya Ibu lakukan. Begitu juga dengan Bapak pengawas dan kepala sekolah. Semuanya melakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengawas melakukan fungsinya sebagai pengawas. Dia juga melakukan supervisi kepada guru saat mengajar. Hal yang kemudian dilakukannya yaitu pastinya lah memberikan masukan kepada guru ketika ada yang dianggapnya belum sesuai. Sedang guru sebagai objek yang disupervisi akan menerima hasil supervisi dari Bapak pengawas. Berikut juga dengan masukannya. Lalu kepala sekolah menerima hasil supervisi untuk pengembangan guru dalam mengajar ke depannya. Nah,
Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu akan hal tersebut? Ada benarnya juga sih, Bu. Memang benar yang Ibu sampaikan. Kita semua menjalankan apa yang menjadi fungsi dan bagian kita masing-masing di sekolah ini. Jadi, menurut Ibu, apa yang sebaiknya harus saya lakukan ya, Bu? Coba Ibu memposisikan diri sebagai pengawas dan kepala sekolah. Pastinya pengawas dan kepala sekolah sudah memiliki fungsi dan bagiannya. Tentu mereka akan melakukan fungsi dan bagiannya tersebut. Nah, apa yang Ibu kira bisa lakukan kalau Ibu di posisi sebagai seorang pengawas ataupun kepala sekolah? Tentu saya akan melakukan fungsi dan bagian saya lah, Bu. Nah, betul sekali Bu Len. Jadi, kalau Ibu sekarang adalah guru yang mendapat masukan dari pengawas sekolah, apa yang sebaiknya Ibu lakukan? Yang saya lakukan, pasti saya akan menerima masukan dari Bapak pengawas tadi. Ya, betul Ibu. Lalu, apa lagi yang Ibu kemudian lakukan? Mungkin selanjutnya untuk hal-hal yang masih tidak sesuai dengan saya akan minta waktu dan kesediaan Bapak pengawas untuk mendiskusikannya setelah selesai kita mengajar. Bagaimana, Bu? Ya, saya setuju, Bu. Nah, itu saya pikir lebih baik lagi. Nah, kira-kira apa nih rencana Ibu setelah kita diskusi kecil ini untuk kedepannya? Kalau sekiranya Bapak pengawas datang kembali, kira-kira apa nih rencana Ibu? Pasti saya akan menerima teguran dengan hati yang lapang dan bijaksana. Dan ketika Bapak pengawas akan mensupervisi saya berikutnya, saya akan meminta kesediaan waktunya untuk berdiskusi mengenai teknik dan cara yang terbaik dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan standarnya. Dan juga, saya akan menjadikan teguran tersebut sebagai motivasi yang positif bagi saya, agar dapat menjadi pendidik yang lebih berkarakter lagi, dan menjalankan fungsi dan bagiannya sesuai dengan standarnya. Bagaimana, Bu, dengan ide saya? Wah, rencana Ibu bagus sekali. Saya sangat bangga dengan Ibu. Benarkah, Bu? Ya, ternyata Ibu adalah guru yang patut dicontoh. Karena wah, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Len. Karena untuk menerima teguran itu dengan hati yang lapang, terkadang sangat sulit ya Bu. Iya benar, Bu. Terima kasih ya Bu Era. Hari ini Ibu telah mencerahkan pikiran saya, sehingga saya keluar dari kebingungan saya saat ini. Sekarang saya sudah merasa lega, Bu. Saya lebih semangat lagi dan harus berpikir positif kembali menjalani aktivitas saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Era. Sama-sama Bu Len. Saya juga turut senang nih Ibu bisa kembali lagi, kembali semangat, kembali ceria, tidak bingung. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita berdua ya Bu. Kita menjadi lebih positif dalam menghadapi masalah kita. Semangat kita ya Bu. Baik Bu, semangat Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Len.
Leni. Halo? Ya, Oh, suara saya kedengaran ya? kedengaran Pak? Sudah selesai kan? Sudah Pak. Jadi tadi durasinya kurang lebih sekitar 15 menit Bu, durasinya. Masukan dari saya ya, sebagai Berapa, Pak? 15 menit Bu. Tadi kita mulai 13.48. Oh, belum sampai ya. Sekarang 13.58, belum sampai pun, belum sampai 15 menit. Tetapi untuk keseluruhan ya, itu sudah sangat baik sekali. Coach ataupun Pak pemanduan dari Ibu Era sebagai teman sejawat di sini kan, peran kita sebagai teman sejawat, yang mana satu teman tadi merasa tidak enak hati dengan teguran yang disampaikan oleh kepala sekolah. Jadi dari naskah yang sudah disusun sama Ibu Era, di situ sudah terlihat dengan jelas, identifikasinya sudah tampak dengan jelas. Tetapi untuk tujuan di awal pembahasan itu maunya lebih dipertegas lagi nih, tujuan kita melakukan pembicaraan ini ataupun pendampingan ini apa ya gitu. Itu walau memang tadi sudah nampak, tapi lebih diperjelas lagi, dipertajam lagi gitu ya, masukan dari saya. Kemudian untuk identifikasi, apa-apa yang ditanyakan sama Ibu Era tadi itu memang benar-benar menggali informasi dari si Koci, dari Bu Leni, bagaimana perasaan Bu Leni, apa yang membuat dia murung pada saat sekarang ini, itu sudah digali dengan baik sama Bu Era. Kemudian rencana aksi, untuk rencana aksi juga Ibu Era sudah sangat baik mengarahkan Bu Leni sebagai coachnya di sini, mengarahkan untuk membuat rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk perbaikan gitu. Jadi walaupun masukan dari kepala sekolah itu menurut kita pedas, tetapi jadikanlah itu sebagai bahan koreksian. Itu sih yang saya tangkap dari apa yang dipertanyakan sama Bu Era. Untuk pertanggungjawaban juga, untuk tanggung jawab sudah si coach ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun umpan balik yang menggali ataupun menanamkan komitmen di dalam diri Ibu Leni ataupun si coach tadi dalam rencana aksinya. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki sebagai pengamat dari praktek kami pada kasus 3, yang dimana saya sebagai coachnya dan Ibu Leni sebagai coachnya. Terima kasih. Berarti kita sekarang